Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Sehat Alhamdulillah semuanya? Ustaz. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang sudah hadir Bunda Irma, Bunda Ade, Bunda Giska, Bunda Yanti ya. Berarti yang belum Iya, hadir Bunda Toti Bunda belum nih. Loti ya. Mm-mm. Baik. Eh, kita berdoa dulu bunda-bunda sekalian sebagaimana yang Ya, Ustaz. biasanya. أعوذ Cari dulu. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علي حكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وتقبل دعاء آمين. Baik, bunda-bunda sekalian yang menyetorkan huruf mohon maaf belum saya koreksi ya, belum sempat. Ya, Ustaz. Insya Allah sambil Ya, Ustaz. berjalan. Eh, Kita akan lanjutkan dan ya sebagaimana kemarin ya tilawah dulu. Tapi tilawahnya di surat Al-Qamar ya. Ya, Ustaz. Di surat Al-Qamar. Alfamart. Coba dibuka di surat Al-Qamarnya untuk melatih huruf ro tebal Oh, nah, atau ini tipisnya. hurufnya nih PR dah ro. Ro, ro, Kita coba ro. cek ya Bunda ya. Kalau di buku boleh dibuka di halaman yang ke 70. 76. 76 ya. Jadi masing-masing membaca sampai ayat 7 saja. Ya, bacaannya disamakan tilawahnya. Baik. Silakan dimulai dari Bunda Yanti dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر Jadi iqtaraba tidak iq tapi iq tebal Bunda. اقتربت الساعة وانشق
القمر وإن Ada ro يروا tebal. Ada ro itu tidak cukup komar. Nah, tapi ada getaran, Bunda. Komaru, komaru. Tidak komaru, tapi komaru. Ada getaran sekali. Aru, aru, aru. Nah. القمر اقتربت الساعة وانشق القمر Wasyaqqal qamaru. وانشق القمر قمر Mm-mm. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Ini ada tasdid ya, jadi dinaberkan. Mustamir, dan ini apa namanya, ro-nya ro tipis karena sebelumnya harokatnya مستمر kasroh. Nah, ada ini, ada naber. Mustamir. مستمر Enggak panjang, enggak mir, tapi mir. مستمر Diangkat suaranya. Bukan mustamir, tapi mustamir. Mustamir. مستمر Gitu. مستمر Coba يقول ulang سحر lagi. Wa مستمر iyarau. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر Mana nabarnya, Bunda? مستمر Mustamir. مستمر Enggak, bukan panjangnya yang dibutuhkan, tapi peningkatan suaranya. Bukan mustamir, tapi mustamir. Mustamir مستمر dihentakan. Gitu. مستمر Mm-mm. مستمر Betul, coba. ويقول سحر مستمر Kembali lagi. Mustamir. Mustamir. مستمر Coba. Wa مستمر yaqulu. ويقول سحر مستمر. Biasa lagi itu. Kalau kayak Anissa gini, memang wa benar. yaqulu sihrum mustamir. Biasa itu mah. Wa yaqulu sihrum mustamir. Coba. ويقول سحر مستمر Mustamir. مستمر Coba gitu kayak Bunda, coba gitu. ويقول سحر مستمر. Biasa lagi mustamir. Biasa lagi kan? Mustamir. Aduh, Coba Bunda sekali. مستمر Coba. ويقول سحر مستمر. Biasa lagi itu mustamir. Jadi Bunda bacanya gini, wa yaqulu sihrum mustamir. ويقول سحر مستمر مستمر. Mana hentakannya? Balik lagi, Ustaz. Mustamir, mustamir. ويقول سحر مستمر مستمر. Udah lumayan tuh. Coba sekali lagi ayat 2. Wa iyarau ayatai. Jangan terlalu terburu-buru Bunda bacanya. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Belum ada Balik nabarnya nih. lagi, Ustaz. PR nabar Mustamir. karena masih ada Bunda di ayat 3. Wa kadzabu, lanjut dulu. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Amrim mustaqir. أمر مستقر Mustaqir. مستقر. Ada kir. Ada dihentakan. وكل أمر مستقر. Lanjut dulu Bunda. Nanti kita latihan di per huruf ini harus dibiasakan nih. ولقد جاءهم من الأنباء. Kalau ini biasa karena nggak ada tas. Muzdajar, betul tadi. Muzdajar. Lanjut Bunda.
hikmatum balighatum fama tughnin nudur Mm-mm. fatawalla anhum yawma yad'u. Di sini ada waqaf lazim ya. Oh, harus Fatawalla anhum, harus berhenti. watawalla anhum yawma yud'an yawma Tidak yud'un yauma Bunda. yaw Tidak yauma. yaw Yauma. Mm-mm. yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Shin tafasyinya ila syai'in Syai' nukuru. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Mm-mm. Satu ayat lagi. Khusya'an Ada absaruhum tasdid. yakhruju Khusya'an. Khusya'an. Mm-mm. khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir muntashir Mul samar muntashir. muntashir. Tipis rohnya Roknya itu gimana Ustaz? tipis muntashir. Dari mana ulang? Ka'annahum jaradum muntashir, Tidak. muntashir. Hati-hati, tidak mun ya, tapi mun samar taknya. Muntashir. Gitu. Baik. Aduh PR nih Baik. Ustaz, R-nya, rohnya ya Allah ya Rabbi. Kita memang Kata-katanya mantap ya. Yang penting harus itu semangat. kalau kita udah merasa benar kayaknya bisa jadi kurang semangat ya, karena kita udah merasa benar nih bacaannya. Biasanya justru karena kita merasa masih kurang, jadi semangat itu terus-terusan ada gitu ya, Bunda ya. Ya, Berarti penting. Baik, syukron Bunda Yanti. Waalaikumsalam, baru hadir ya Bunda Toti ya. Ya, tadi masuk Harus. susah banget, nggak tahu kenapa masuk ke Iya. Zoom-nya Telah bolak-balik keluar, ya. telah 17 menit harusnya push up ini. Iya. Suruh push up, Ustaz. Udah. susah banget masuknya Kasihan. tadi. Suruh push up 100-nya ada es buah gitu. Masya Allah. Jadi cobaan yang sangat berat itu. Baik, selanjutnya Bunda Irma ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ya, mustamir. Jangan ditahan ro-nya. Jangan mustamir, tapi mustamir. Alirkan sedikit, ro itu kan tawassut ya. Alirkan sedikit. Mustamir. Ulang lagi, Ustaz. Terus ulang lagi dari wa iyarau. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mustaqir, dipertahankan ketipisannya. Mustaqir. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar.
Minal amba, ditahan Bunda. Lebih Oh lama iya. lagi. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar. Mm-mm. Hikmatum balighatun fama tughnin nuzur. Fatawalla anhum yaw fatawalla anhum yawma yad'un yawma yad'ud da'i ila syai'in kur. Konsisten huruf ain. Yauma yad'ud da'i ila. Yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Mm-mm. Khusya'an khusya'an abr khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun tasyir. Enggak ditekan Bunda. Jarodum muntashir. Mm. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun tasyir. Enggak ditekan. Enggak ada tasdid. Biasa saja. Oh, Muntashir. iya, Ustaz. Dari mana, Ustaz? Dari yakhrujuna minal. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntasyir. Hmm, baik. Eh Bunda untuk dengung ya, Baik, masih sedikit dengung ya, di fa idgom gitu ya. Terus baik, Ustaz. yang lain. Baik, ke Giska silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis saa'atu wa Iqtaraba. Orang lagi. Iqtaraba. iqtarabatis saa'atu wa syaqqal qamar wa iyaraw Tahan ayatan idgomnya. Wa iyar ya'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa mustamir. kadzdzab Dihentakkan Giska. Mustamir. wa yaqulu sihrun mustamir Ada hentakan. Mustamir. wa yaqulu sihrun mustamir. Nah, jadi perhatikan suara saya. Jadi awalnya suara tuh pelan gitu ya. Tandanya ada hentakan itu dia lebih meningkat dari suara yang biasa. Misalkan ini. Wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tuh, ada peningkatan suara. Coba sekali lagi Giska. Wa yaqulu sihrun Wa mustamir yaqulu, ya ada panjang. Wa yaqulu. wa yaqulu sihrun mustamir Nah, tapi agak panjang ro-nya, agak suaranya. Mustamir, mustamir. Hmm. wa yaqulu sihrun mustamir Lanjut. wa kadzabu wattaba'u ahwaa'ahum wa kullu amrin mustaqir Sama, mustaqir, tipis, mustaqir. wa dari mana Pak? Wa kadzabu. Wa kadzabu
واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر Pendek. Wa kullu amrim. Ya. وكل أمر مستقر Ada ini, ada nabar. Mustaqir. وكل أمر مستقر Nah, gitu. Lanjut. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر Amba ditahannya. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه Kurang Giska. Ba nun sukun ketemu ba jadi iqlab. Ba ya. ولقد جاءهم من ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خشعا خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Muntashir. Tebar rohnya. Ulang lagi sekali lagi. Khusya'an. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Baik. Cukup Giska insyaallah. Dengung dari iklab ditambahkan ya. Dengung dari iklab terus nanti kita latihan nabar lagi. Supaya terbiasa. Baik. Bunda ada silakan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir wa Mustamir. kazzabu Coba diulang Bunda yang bertasydidnya. Mustamir. mustamir. Mm-mm. Gimana? Bukannya? Ya. Kedengeran nggak? Iya, iya, langsung. Ulang Bunda. Wa iyarau. Wa iyarau ayatun wa Ayatan. iya wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir Mm-mm. wa kazzabu taba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Sama mustaqir. Mustaqir. Mm-mm. Ulang lagi Bunda. Wa Tipis ya? kadzdzab. Tipis karena sebelumnya rokatnya kasroh. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Ya, lanjut. Walaqad ja. Udah? Lanjut Bunda. Enggak tadi?
Ya. Walaqad ja'akum minal amba'i ma fihi mujdajar. Ada zai, muzdajaru. Amba Tidak muj, tapi muzdajaru. muz muzdajaru Iya. muzdajaru. Ulang ya. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi dajar. Mm-mm. Ingat hadisatum ma tughnin nuzur. Mm-mm. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Khusyat Mm. khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Tipis. Muntashir. Oh, salah. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntasir. Ya. Baik, cukup Bunda Adek. Apa namanya? Tebal tipis roknya ya diperhatikan ya Bunda Adek. Tadi sudah bagus untuk nabernya. Tipis ya. Tinggal mana yang tipis, mana yang tebal nanti dicocokkan lagi dengan tabel-tabel di atas. Nah, Ya, Ustaz. baik. Bunda Toti silakan. Masih dalam hati suara Bunda atau dalam angan-angan? Nah, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن Ya, يروا dikurangi getarannya Bunda ya. أي Dikurangi getarannya. Wansyaqqal qamaru. اقتربت الساعة وانشق القمر Pas. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر Mm-mm. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Ya, getarannya terlalu banyak. Wa kullu amrin mustaqir. واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
Aduh, huruf kho, أبصارهم khusya'an, khusya'an. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Ustaz, Baik. Mm-mm. sudah? Bunda Toti untuk huruf ro-nya nanti belum di store kan ya Bunda Toti atau belum saya koreksi? Sudah, tapi belum dikoreksi. Belum dikoreksi. Ya, huruf Ternyata nun saya juga sudah waktu itu, tapi belum dikoreksi. huruf nun kalau nggak salah saya udah dicontreng belum? Belum dicontreng, tapi tidak Oh, belum dikasih tahu salahnya di mana. Oh, berarti lupa contreng kalau gitu kan. Nanti saya coba lihat lagi. Kalau hari ini jujur saya belum ngoreksi siapapun ya. Jadi bunda-bunda sekalian masih numpuk di chat karena Ada tiga saya. mm-mm. Ya nanti kita coba lihat satu-satu ya, Bunda. Baik, Ustaz, sudah tadi semua ya. Silakan Bunda Toti, ada yang perlu ditanyakan? ya halaman 69 ya Ustaz. Yang 69. mad lazim harfi mustaqol Heeh. itu kok contohnya sama-sama mad lazim harfi mukhaffaf ya. Hurufnya sama. Mana? Ada Yang kesalahan. Yang halaman sin 6, nun qaf. Nah, 69. halaman 69 ya, kita coba lihat. Ya, itu kan ada huruf muqatta'ahnya sin nun qaf rod lam kaf mim itu kok sama ya dengan Ya. mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, Itu juga sama. ini memang sama Bunda ya. Jadi mad bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam huruf muqatta'ah di awal pembuka surat, yakni sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Ini adalah semua huruf yang pembuka surat. Bukan contoh dari mad lazim mustaqol, bukan. Tapi ini semua huruf yang awal pembuka surat, karena kan pada awalnya mad lazim itu semua mukhaffaf gitu ya. Semua mukhaffaf. Nah, kalau misalkan ya ini sin mukhaffaf, nun mukhaffaf, qaf mukhaffaf, shad mukhaffaf, lam, kaf, mim. Nah, kalau bertemu dengan tasdid, nah baru jadi mustaqol. Baru jadi mustaqol. Kalau yang mustaqolnya mah cuman berapa gitu ya? Cuman lam paling sin gitu ya. Tapi saya masukkan di sini kalau ada huruf-huruf muqatta'ah yang merupakan diantaranya sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim yang bertemu dengan tasdid, maka dia jadi mustaqol gitu. Ini umum ya Bunda ya. Jadi bukan mad lazim harfi mustaqol contohnya sin, nun, bukan. Tapi ini semua huruf muqatta'ah saya cantumkan di sini. Gitu. Saya jadi bingung. Gitu ya Bunda Toti ya. Ya Ustaz, paham. Gitu. Kalau untuk rinciannya boleh dilihat di tabel itu, gitu. Mana yang masuk mustaqol, mana yang masuk mukhaffaf. Baik, ada lagi Bunda Toti sebelum kita lanjut ke panduan berikutnya, panduan 15. Tidak, Ustaz. Baik, panduan 15 dilihat teman-teman sekalian di ayat bukunya ada waqaf wal ibtida. Waqaf itu menurut bahasa artinya menahan, ada istilah wukuf ya, wukuf di padang Arafah, wukuf di Mina gitu ya. Itu artinya menetap atau menahan. Halaman berapa Ustaz? Di halaman 77 Bunda, silakan. Nah, sedangkan menurut istilah waqaf itu adalah memutus bacaan Al-Quran ketika bertilawah untuk mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan kembali, gitu ya. Jadi waqaf itu ya syarat dua. Yang pertama memutus bacaan dengan nafas. Yang kedua
berniat melanjutkan tilawah kembali. Itu syarat wakaf. Wakaf tuh kalau kita mau menghentikan bacaan harus ngambil nafas tanda putusnya bacaan tersebut. Contoh, Qul huwallahu ahad, ambil nafas. Allahus samad, ngambil nafas. Nah, itu wakaf. Tapi kalau kita baca Qul huwallahu ahad Allahus samad tanpa ngambil nafas, nah itu bukan wakaf sebetulnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad, nggak ada nafas yang diputus. Jadi itu di sisi lain bacaannya wakaf, tapi kitanya nggak wakaf gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau wakaf itu harus ngambil nafas. Yang kedua, wakaf itu syaratnya harus berniat melanjutkan tilawah. Itu berhenti terus melanjutkan kembali, itu wakaf. Ya, kalau menghentikan bacaan shadaqallahul azim, nah itu namanya qata, ya, memutus bacaan artinya. Gitu. Jadi wakaf itu harus mengambil nafas dan juga harus melanjutkan bacaan kembali setelah memutus atau mengambil bacaan itu, ya. Nah, hukumnya memutus bacaan atau wakaf, hukumnya bernafas atau wakaf boleh, ya. Jadi jangan takut berwakaf, karena hukumnya jaiz, boleh, ya. Selama apa? Selama tidak ada sebab yang melarang atau mewajibkan. Kadangkala wakaf itu wajib, harus, gitu ya. Ada kadangkala nggak boleh, ya, nggak boleh sama sekali. Jadi intinya hukum wakaf itu jaiz, boleh pada dasarnya, kecuali di tempat-tempat yang harus lanjut atau harus berhenti. Jenis-jenis wakaf, ada wakaf ikhtiari. Ya, wakaf ikhtiari ini wakaf pilihan kita, ya. Berhentinya seorang qori, ya, untuk mengambil nafas dengan sengaja dan tanpa sebab. Nah, pokoknya wakaf ikhtiari mah nggak ada sebab apa. Pokoknya saya ingin berhenti di sini, gitu ya, tanpa sebab. Jenis-jenis wakafnya ada wakaf yang sempurna. Maksudnya adalah berhenti pada akhir suku kata yang telah sempurna, baik lafaz maupun makna, seperti di akhir ayat atau di akhir keterangan atau di akhir kisah yang tidak ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Contoh, ini yang disebut wakaf tam, masuk kepada golongan wakaf ikhtiari, wakaf pilihan. Ini wakaf yang bagus, wakaf yang sempurna. Ya, contoh di surat Al-Baqarah ayat 20 yang mau ke 21. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini makna dari ayat 20 tentang Allah yang itu maha kuasa, gitu ya. Kalau makna berikutnya menjelaskan tentang ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai orang-orang, wahai para manusia, ubudu rabbakum, Allahan kalian. Nah, ini ayat 20 dengan ayat 21 ini tidak ada kaitannya secara makna. Maka ketika kita berhenti di ayat 20, ini wakaf yang wakaf sempurna, wakaf tam. Ya, namanya wakaf tam. Gitu. Di sini keterangannya kan wakaf pada akhir ayat 20 telah sempurna baik secara lafaz maupun makna, dan makna ayat berikutnya tidak berkaitan dengan ayat 20 ini. Gitu ya. Nah, kemudian wakaf tam, wakaf lazim. Wakaf lazim adalah berhenti pada kalimat sempurna atau tam, ya, kalimat sempurna yang apabila tidak berhenti di tempat tersebut akan mengakibatkan kerancuan makna. Ya, contoh dalam salah satu ayat, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yuna wa ma yu'linun. Nah, biasanya wakaf lazim itu ditandai dengan mim kecil, gitu ya. Nah, ini mim kecil. Tapi para teman-teman sekalian memang beda-beda sih,
ya, mim kecilnya di dalam Al-Qur'an. Ada yang ada mim kecilnya, ada yang enggak. Intinya ya, kalau ada mim kecil di Al-Qur'an yang kita pakai, berhenti saja. Untuk kehati-hatian makna, gitu ya. Nah, tapi kan di situ di Al-Qur'an ono misalkan yang Bunda Ade pakai misalkan enggak ada. Kok di saya ada mim kecilnya? Ya, pokoknya di Al-Qur'an masing-masing fokus. Gitu ya, di Al-Qur'an masing-masing. Waqaf tanda-tandanya sesuai masing. Jadi waqaf itu mim kecil ya, waqaf lazim. Ini bagian dari waqaf tam, waqaf yang sempurna. Karena ya kalau diterabas justru nanti akan menimbulkan kerancuan makna. Kalau diterabas mim kecilnya ini. Gitu ya. Jadi untuk kehati-hatian kita berhenti saja. Baik. Yang kedua masih ada di dalam bagian waqaf ikhtiari, waqaf pilihan tanpa sebab, yaitu waqaf kafi. Ini cukup sempurna ya. Tentu lebih bagus yang atas waqafnya, tapi ini juga bagus gitu, yaitu waqaf pada akhir suku kata tertentu di mana secara lafaz sudah dianggap cukup, namun masih ada keterkaitan secara makna dengan kalimat atau ayat setelahnya. Contohnya, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Baqarah ayat 6. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, baik itu mereka diingatkan atau tidak diingatkan, mereka tidak beriman. Gitu ya. Nah, cukup di sini maknanya kita sudah bisa mengerti bahwa orang kafir itu ya sama saja bagi mereka, apakah ada pengingat atau tidak, mereka tidak beriman. Dengan membaca ayat 6 saja kita sudah mengerti kalimatnya dan sudah cukup. Tapi ayat 7-nya masih berkaitan dengan ayat 6 artinya. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hati-hati mereka, mengunci hati-hati mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu orang yang diceritakan di ayat 6, yaitu orang kafir. Ya. Jadi ayat 6 ini sudah cukup sebenarnya untuk kita wakaf, tapi ayat 7, ayat setelahnya masih berkaitan maknanya dengan ayat 6. Nah, itu masih menjelaskan tentang ayat 6. Nah, itu namanya wakaf kafi. Cukup kalau kita berhenti di sini, di kalimat semacam ini gitu ya, cukup. Dan bunda-bunda sekalian, memang untuk wakaf ini erat kaitannya dengan makna ya. Jadi wakaf itu pertimbangannya bahasa dan makna. Ya, kalau belum tahu maknanya, bagaimana nanti ada tipsnya ya untuk berwakaf. Wakaf pada akhir ayat 6 tadi sudah cukup secara lafaz, namun maknanya masih berhubungan dengan ayat berikutnya. Wakaf hasan ya, yang C, wakaf hasan, wakaf baik. Ya, ini lebih dari di bawah derajat kafi, di bawah derajat cukup tadi. Yaitu wakaf pada akhir suku kata tertentu di mana secara makna sudah sempurna, namun masih ada keterkaitan secara lafaz dan makna dengan kalimat dan maknanya dengan kalimat atau ayat setelahnya. Misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wakaf pada kata Alhamdulillah. Secara makna sudah sempurna. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Sudah sempurna, kita sudah mengerti gitu ya, bahwa segala puji itu untuk Allah, milik Allah. Tapi ini belum sempurna ya, belum sempurna dan maknanya, masih ada keterkaitan. Rabbil alamin, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan semesta alam. Gitu. Jadi misalkan kita wakaf di alhamdulillah itu baik, itu boleh wakaf hasan ya, alhamdulillah. Tapi memang masih ada keterkaitan dengan makna berikutnya. Itu wakaf hasan. Nah, ini ada wakaf qabih nih ya, wakaf buruk. Ya, ada wakaf buruk yang D.
Kalau kita berwakaf pada akhir suku kata tertentu di mana secara lafaz dan makna masih berkaitan erat dengan kata setelahnya karena susunan kata dan maknanya belum sempurna sehingga dapat menimbulkan kekurangan atau kerusakan makna. Tidak diperbolehkan berhenti pada wakaf qabih ini kecuali darurat. Ya misalkan ada contoh ayat innallaha la yastahyi. Kita berhenti di sini. Artinya ini belum sempurna, dan kalau kita berhenti di sini artinya akan merancukan makna karena artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak punya rasa malu. Kan kesannya gimana gitu ya maknanya ya. Padahal Allah itu tidak segan-segan makna ayat ini tuh ayyadriba matsalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak segan-segan untuk membuat contoh semisal ya hewan kecil seperti nyamuk atau lebih kecil lagi gitu ya. Artinya. Tapi di sini dikesankan innallaha la yastahyi. Allah itu tidak punya rasa malu. Nah, ini kan kurang sopan ya maknanya ya. Jadi rancu. Nah, ini namanya wakaf qabih. Wakaf yang buruk. Gak boleh kita wakaf di sini kecuali darurat. Kalau darurat misalkan nafas habis misalkan atau mau pingsan misalkan, nggak apa-apa, ya. Baik, itu wakaf kafi ya, wakaf ikhtiyari ya bunda. Dari jenis-jenis wakafnya, wakaf ikhtiyari itu ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabih, ya. Yang kedua ya setelah wakaf ikhtiyari, kalau ikhtiyari betul-betul pilihan itu mah nggak ada sebab kecuali kita mempertimbangkan makna. Kalau wakaf idtirari, yang kedua wakaf idtirari yaitu berhentinya seorang qori di pertengahan bacaan karena sebab darurat atau terdapat kendala seperti batuk, bersin, kehabisan napas, menangis dan semisalnya. Nah ini mah wakaf idtirari, pokoknya dia ada sebab. Yang membedakan wakaf ikhtiyari dengan wakaf idtirari nomor 1 dan 2 tadi adalah kalau idtirari mah berhentinya karena sebab. Misalkan bersin, innallaha la yastahyi ayyadhachi misalkan. Nah, itu kan bersin kan nggak bisa ditahan, ya. Jangankan mau melawan takdir Allah, melawan bersin aja nggak bisa ya bunda ya. Ya. Batuk ya, kehabisan nafas, menangis tiba-tiba ya karena THR belum cair dari suaminya atau seperti apa mungkin. Lagi bunda tadaburnya masya Allah kata suaminya, padahal belum dikasih THR gitu ya. Terus dan semisalnya ya. Maka qori tersebut harus menyempurnakan kata yang terputus dengan memulai bacaan dari kata yang tepat pada ayat tersebut. Misalkan innalladzina kafaru sawaun haji misalkan. Boleh diulang dari sawaun alaihim anzartahum gitu. Jadi disempurnakan di kalimat yang terputus tadi. Gitu. Itu wakaf idtirari. Idtirari itu daruri itu darurat. Ya, ingat dari kata darurat. Kalau ikhtiyari tadi ikhtiar itu apa? Memilih gitu ya, mencari wakaf sendiri. Kalau idtirari itu darurat. Yang nomor 3 ada wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari itu kalau wakaf ketika ujian. Nah, ikhtibar itu adalah ujian. Yaitu berhentinya seorang qori pada kata yang bukan tempat berhenti dalam rangka atau pada saat pembelajaran dengan maksud menjelaskan hukum satu bacaan pada kata tersebut. Di dua keadaan wakaf ujian ini. Misalkan bunda-bunda sekalian sedang ujian tahfidz ya, dengan sistem menyambung ayat. Nah, maka saya menguji bunda-bunda sekalian misalkan innalladzina kafaru sawaun alaihim. Coba lanjutkan misalkan sambung ayat. Nah, sawaun alaihim itu sebetulnya bukan ini ya, bukan tempat berhenti yang bagus di situ gitu. Tapi karena dalam rangka menguji itu namanya wakaf ikhtibari, boleh. Ya.
Atau saya sedang menjelaskan tentang hukum tajwid, misalkan kuliah, saya wakaf di situ, kuliah. Nah, kan nggak boleh sebetulnya wakaf di situ, artinya nggak ideal. Kuliah, kuliah apa misalkan, ya. Tapi karena saya ingin menjelaskan, ya itu hukumnya mad jaiz misalkan, ya. Ini hukumnya ini hukumnya ini, dibacanya 2 harokat. Ayyuha, ini hukumnya ini. Al-kafirun, ini hukumnya ini. Nah, itu namanya wakaf ikhtibari, wakaf dalam rangka pengajaran atau pengujian. Itu ya Bunda ya. Ikhtibar itu adalah menguji, ya. Yang terakhir adalah wakaf intidhari. Intidhar itu ini tingkatan untuk menggabungkan bacaan dari berbagai riwayat. Misalkan ada yang dibaca Qul man kana aduwwan li Jibril wa Mikala. Kalau di kita kan gitu. Wa Mikal, misalkan berhenti di situ. Terus qori'nya ngulangin lagi untuk membaca qiraat lain sedang jamak misalkan. Apa tadi? Tadi yang saya baca ayatnya apa Bunda ya? Pokoknya gitulah. Pokoknya misalkan Jibril dalam riwayat lain jadi Jabroila wa Mikaila. Kalau di kita kan Jibrila wa Mikala fa innallah. Kalau di riwayat lain jadi Jabroila wa Mikaila. Nah, itu kalau berhenti di situ terus diulang lagi untuk mencari riwayat lain, diulang lagi untuk membaca qiraat lain. Nah, itu namanya waqaf intidhari. Berhentinya seorang qori untuk mencampur bacaan atau mencampur qiraah, menjamak qiraah. Gitu. Ya. Gitu ya. Baik. Nah, ini tanda-tanda wakaf ya Bunda ya. Nah, tanda-tanda wakaf. Langsung ke catatan ya. Mengingat cara wakaf berkaitan dengan erat lafaz bahasa Arab dan maknanya, berikut kiat-kiat yang dapat menunjang kesempurnaan wakaf bagi pelajar yang masih pemula dalam bahasa Arab. Bagi kita nih yang pemula dalam bahasa Arab ya, yang pertama sebisa mungkin ikut tanda-tanda wakaf yang ada di mushaf ya. Ini yang yang jadi perhatian ya, makanya mushaf kita tuh ada tanda-tanda wakafnya untuk memudahkan kita ya. Ikuti yang ini nih, tanda-tanda yang kuning ini, tanda-tanda yang wakaf di sebelah kanan itu. Wakaf lazim, lam, mamnu ya, nggak boleh berhenti. Jim, jaiz atau jawaz ya, boleh lanjut, boleh berhenti. Shad dan lam, al-waslul aula ya, ini lebih baik lanjut tapi berhenti juga boleh. Qaf dan lam, al-waqful aula, berhenti lebih utama tapi lanjut juga boleh. Mu'annaqah, di sini ada berhenti dalam salah satu ya, ini boleh ya. Ini ikuti saja, itu tips yang pertama. Pak Ustadz, gimana kalau nafas pendek? Jika nafas pendek miliki mushaf yang ada panduan, ini lebih aman ya. Silakan cari Quran, sekarang mah sudah mudah ya, wakaf dan ibtida. Gitu, ada tanda di sini biru lanjut, di sini merah berhenti gitu ya. Dan yang ketiga, mulai mempelajari bahasa Arab secara bertahap. Lama-lama ya kita kenal bahasa Arab, terus kita baca atau belajar ya, tadabur ya, supaya nanti makna dari Al-Qur'an, kan ada sekarang Al-Qur'an metode turjumah gitu ya, dan yang lain sebagainya. Ya, ini di bawah ada ini ya Bunda ya. Ada tabel ya. Waqaf tam tadi waqaf ikhtiyari, waqaf tam lafaz tidak ada hubungannya dengan makna, tidak ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Contoh, wa ulaika humul muflihun. Ini menjelaskan tentang orang-orang yang beruntung, orang-orang beriman. Kalau ini menjelaskan orang-orang kafir ya, ayat 6-nya di surat Al-Baqarah.
Wakaf tidak ada hubungannya, sudah selesai, tapi maknanya masih ada hubungannya. Ya, contoh, waqalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Gitu. Wakaf al-hasan, ya, makna dan lafadznya masih ada hubungannya. Ini di checklist gitu ya. Alhamdulillah, misalkan kita berhenti di sini. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Wakaf qabih di bawah, paling bawah itu lafaz makna masih berhubungan dan ini tidak boleh dilakukan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Misalkan berhenti di sini nggak boleh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendirikan sholat atau mendekati sholat, kan nggak boleh. Ya, jadi ini kalau bisa dilebihkan ini apa namanya kata-katanya gitu. Itu adalah ya, nanti boleh ditanyakan Bunda bagi yang ingin. Baik, sekarang ibtida. Ibtida itu memulai, ya. Memulai sebetulnya hampir sama dengan waqaf, ya. Ibtida adalah memulai kembali bacaan dari kata yang sesuai dengan makna yang benar setelah berhenti, gitu. Jadi memulai bacaan dari kata yang sesuai atau benar mulai ketika berhenti. Ibtida yang diperbolehkan yang pertama ibtida tam, sempurna, sama kayak tadi, yaitu memulai bacaan pada kata yang tidak memiliki keterkaitan lafaz dan makna dengan kalimat sebelumnya. Ibtida kafi cukup, yaitu memulai bacaan pada kata yang masih ada berkaitan dengan makna dengan kalimat sebelumnya. Ibtida hasan, memulai bacaan dari kata yang memiliki keterkaitan kalimat sebelumnya dan lafaz dan makna, namun berhenti pada kata tersebut tetap memberikan makna yang lengkap. Ini lengkap ya, lengkap harus. Ibtida qabih, nah ini yang nggak boleh, yaitu memulai bacaan dari kata yang memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelumnya dalam lafaz dan makna yang terletak di tengah kalimat, bukan akhir ayat, sehingga menyebabkan kekurangan atau kerancuan makna. Nanti ada contohnya ya Bunda. Yang kedua, yang ibtida yang ini harusnya ibtida yang diperbolehkan. Ini harusnya nomor D tidak ya Bunda ya, tidak masuk. Nomor D ini apa namanya, tidak masuk. Saya kasih warna dulu yang salah ya, supaya lebih ini. Nah ini nggak boleh nih, nggak masuk karena ibtida qabih. Ya harusnya ini masuk ke ibtida yang tidak diperbolehkan. Ibtida yang tidak diperbolehkan ada ibtida qabih, ada ibtida akbah. Nanti kita akan coba ini. Ibtida akbah paling buruk, yaitu memulai bacaan dari kata memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelumnya dalam lafaz dan makna yang terletak di tengah kalimat bukan di akhir ayat, sehingga menyebabkan kerusakan makna. Intinya makna menjadi rusak. Contoh ini ibtida tam. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. La tulhikum, kita berhenti di sini. Ya. Nah, ini masih ada kaitannya lafaz dengan maknanya dengan kalimat sebelumnya. Tapi kita mulai dari sini. La tulhikum amwalukum dan seterusnya. Ibtida kafi, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti secara lafaz tapi maknanya masih lanjut. Ibtida hasan, wa anzalat taurata wal injil min qabl. Nah, berhenti di sini ya. Secara makna, secara lafaz ini masih berkaitan. Ibtida akbah atau qabih ya di sini. Tabbat yada, ya tabbat yada abi lahabi wa tab, misalkan. Ya, berhenti di sini terus dimulai dari abi lahabi wa tab. Ini menyebabkan kurang makna. Atau laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, berhenti di sini waqaf terus ibtidanya jadi innallaha faqiru wa nahnu aghniya, kan fakir dan kami kaya. Nah, ini kan kurang sopan ya. Gitu. Ada pertanyaan Bunda tentang wakaf dan ibtida, silahkan. Saya buka sesi diskusi dulu ya. Cukup ya, kita lanjut dulu.
Nah, ini tabel ya, tabel kesimpulan. Kesimpulan wakaf dan ibtida. Ada wakaf dan ibtida, wakaf dan ibtida. Di sini wakaf terbagi ke dalam beberapa, ada idtirori, ikhtibari, intidhori, ikhtiari. Nah, ikhtiari ada tam, ada kafi, ada hasan, ada qafi. Ibtida ada hasan, hasan terbagi ke dalam 3, tam, kafi, dan hasan itu sendiri. Dan wakaf yang tidak boleh wakaf akbah gitu. Kalau di ini di PDF-nya ada warnanya nih Bunda nih, lebih enak. Nanti kita kirimkan juga setelah direvisi ya. Itu wakaf dan ibtida. Intinya wakaf dan ibtida itu seperti itu ya. Dan lebih enak kalau misalkan kita sudah paham ya makna-makna dalam Al-Qur'an. Untuk selanjutnya ada raum. Raum ini masih berkaitan dengan wakaf dan ibtida ya. Karena raum itu bisa dipakai untuk wakaf. Secara bahasa artinya kuping, karena orang yang jauh tidak bisa mendengar bunyi raum ya. Sedangkan menurut istilah, raum adalah pengucapan satu huruf dengan setengah harokat atau mengucapkan huruf dengan sebagian harokat hanya agar terdengar oleh orang yang berdekatan, bukan orang yang berjauhan. Raum itu hanya bisa didengar oleh orang yang dekat, nggak bisa didengar oleh orang yang jauh. Raum dimaksud di sini adalah isyarat pengucapan pada suara lafaz yang diwakafkan, yakni ketika dua huruf yang sama-sama berharokat sukun bertemu dalam proses penghentian bacaan. Contoh, ar-raum hanya ada pada wakaf, yakni ketika huruf tersebut berharokat dhammah atau dhammah tain dan kasroh atau kasroh tain saja. Ar-raum ketika dibaca dengan huruf mad, hukum asalnya adalah qasar dua harokat kecuali pada kondisi mad muttasil arid. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Tuh, kanasta'inu. Boleh. Ya, waqaf nasta'inu. Nah, jadi enggak satu harokat. Enggak nasta'inu. Ya, tapi nasta'inu. Nah, boleh waqaf dengan seperti itu, Bunda. Ya, waqaf dengan raum boleh, tapi mad aridnya di dua harokat saja karena waqaf serasa wasol kalau raum itu. Raumnya di mana itu, Ustaz? Maksudnya? Ya, raumnya di nu-nya. Nasta'inu. Tuh. Jadi sedikit. Suaranya ya, Ustaz? Monyong aja suaranya ada tapi pelan. Nasta'inu. Makanya tidak bisa didengar oleh orang yang jauh. Ya. Kalau saya baca di sini Bunda di Purwakarta enggak kedengeran. Memang jauh ya. Jadi raum itu artinya kuping ya. Jadi memang bisa terdengar kalau misalkan kita deket gitu ya. Tapi kalau di online gini bisa terdengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu gitu. Di dalam surat At-Taubah, innallaha bikulli syai'in alimu. Alimu. Boleh. Ya. Tapi ini ada kaidah-kaidah. Gimana, Bunda? Boleh baca rum kalau bagaimana? Kalau ada harokat, ya di sini ada harokat dhamma atau dhammatain, kasroh atau kasrotain. Jadi raum itu salah satu gaya wakaf, Bunda. Jadi wakaf itu ada 3. Yang pertama dengan sukun, nasta'in. Yang kedua dengan raum, nasta'in. Yang ketiga dengan ismam. Kalau ismam nanti kita bahas, dia ini dulu nyong aja. Nasta'in. Boleh. Kalau Gitu. yang dhammatain contohnya gimana, Ustaz? Tetap dia seperti dhammah, Bunda. Sama seperti dhammah. Dhammatain. Itu khusus kalau Tidak, berharokat domah aja, Ustaz. contohnya innallaha bikulli syai'in alimun, kan itu kan dhammatain ya, alimun. Yes. Biasa saja bacanya innallaha bikulli syai'in alimu gitu. Berarti kalau harokat fathah atau itu nggak usah. Harokat termasuk. fathah nggak bisa. Alamina saja. misalkan, alamina nggak bisa. Nggak bisa kalau fathah ya. Kasroh bisa ya, kasroh. Kasroh bisa. Kasroh bisa. Tapi di sini misalkan Ar-Rahmanir Rahim.
Ya, bisa. Tapi di sini jangan sembarangan dulu ya Bunda ya. Nah, artinya semua kita raumkan gitu. Ini di dalam kitab Tuhfah As-Samanudiyah ini ada pembahasan lebih dalam terkait bagaimana wakaf raum dan bagaimana wakaf ismam. Nah, kalau dicantumkan saya di buku di sini pembahasannya memang terlalu berat. Gitu. Sekedar tahu aja ya Ustaz. Sekedar tahu. Ya, cukup tahu aja bahwa kalau ada orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, kok kamu bacanya gitu? Ada ekornya nasta'inu. Nah, itu berarti dia sedang baca dengan raum dan itu boleh. Jadi wakaf itu ada 3 sekali lagi, dengan sukun, dengan raum dan dengan ismam. Cuman kita kan populer dengan sukun saja ya. Wakaf dengan sukun saja. Gitu. Kita populer dengan nasta'in gitu. Baik, itu sukun. Raum. Saktah adalah yang kedua adalah saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ketika membaca Al-Quran kira-kira selama 2 harokat atau 1 alif. Ya, sama dengan 2 harokat. Tanda saktah dalam Al-Quran cetakan Madinah sin, ya. Tapi kalau cetakan yang Indonesia biasanya langsung saktah gitu ya. Dalam bahasa Arab. Dalam qiraat Imam Hafiz an Asim terdapat 4 saktah wajib dan 2 saktah jaiz. Ini sudah populer ya materinya, jadi saya percepat saja. Saktah wajib ini wajib disaktahkan kalau berhenti gitu. Contoh saktah wajib surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Kalau di qiraat lain banyak saktahnya Bunda ya. Ada setiap sukun ketemu hamzah itu saktah ya. Tapi kalau di riwayat kita saktahnya cuma 4 yang diwajibkan. Al-Kahfi 1 dan 2. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san dan seterusnya. Ini saktah kalau kita wasolkan, kalau kita sambungkan ya, baru dibaca saktah. Kalau berhenti di ayat 1 mah nggak ada saktah karena saktah dengan wakaf ya bertolak belakang gitu. Kalau wakaf nggak ada saktah, kalau saktah berarti nggak wakaf gitu. Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini kalau mau berhenti boleh gak? Boleh. Kalau mau wakaf berarti nggak ada saktah. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Nafas. Berarti itu wakaf. Ya. Yang nggak boleh itu wasol tapi nggak saktah, ya terabas aja misalkan. Nah ini nggak boleh. Terus di Al-Qiyamah wa qila man raqo, ya di Al-Mutaffifin kalla bal rona ala qulubihim. Ya jadi wakaf saktah itu wakaf wasol rasa wakaf, wasol rasa wakaf. Ongkoh mah disambungin tapi dia ada jeda gitu. Bacaannya nyambung tapi ada jeda. Kalau ada tajwidnya nggak dibaca ya Ustaz? Gimana Bunda? Yang Al-Qiyamah kan wakilaman roh, kan ada tajwidnya itu Ustaz. Nun sukun bertemu roh nggak dibaca. Enggak berlaku. Karena di sini wajib saktah, meskipun secara hukum kan di sini adalah idgham bila gunnah, namun dia tetap idhar gitu. Ada lagi Bunda? Yang selanjutnya adalah saktah jaiz. Nah, saktah jaiz ini boleh disaktahkan, boleh tidak gitu ya. Contohnya surat Al-Anfal yang mau nyambung ke surat At-Taubah. Akhir surat Al-Anfal mau nyambung ke surat At-Taubah. Contoh, innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya kan di surat At-Taubah kan nggak boleh baca basmalah ya. Kalau mau disambungin langsung aja dengan saktah boleh. Gitu. Keterangan ada 3 cara menyambung surat Al-Anfal dan At-Taubah. Ya, yang pertama wasal boleh. Innallaha bikulli syai'in
alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Kalau wasol kan dengan ini ya, dengan iqlab tanwin ketemu ba. Alimum bara'atun. Yang kedua waqaf henti boleh juga. Innallaha bikulli syai'in alim. Nafas dulu. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya. Yang ketiga cara dengan tadi. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun. Ya. Jadi apa bedanya sakta dengan waqaf? Kalau sakta alim tidak bernafas. Tidak Kalau bernafas. waqaf alim nafas dulu. Gitu. Ini boleh ketiga-tiganya. Jadi saktahnya bukan sebuah keharusan di sini mah. Gitu. Di Al-Anfal mah, tapi boleh disaktahkan. Namanya jaiz. Yang kedua, boleh sakta ketika menyambung surat Al-Haqqah 28-29. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Boleh disaktah. Jadi ini gunanya untuk apa Bunda? Untuk untuk kalau kita dengar murid kita baca disaktah di sini, kita gurunya, kamu kok saktah di situ kan gak ada tanda saktah misalkan. Kata guru saya boleh ini. Nah, guru kamu salah. Ya padahal kita yang belum tahu. Nah, makanya ini baca saktah di sini. Gitu. Itu saktah wajib dan saktah jaiz. Nah, lamanya saktah itu segimana? Seukuran 2 ketukan, 2 huruf, ya. 2 harokat. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. 1 alif, 2 harokat. Ya, begitu. Yang selanjutnya ada koto. Ya, koto adalah memutus bacaan dan meninggalkannya untuk keperluan lain dalam waktu tidak tertentu. Jika hendak membaca lagi maka harus mengawali dengan ta'awudz basmalah. Ya, koto itu dilakukan harus di akhir ayat. Ya, koto itu syaratnya 2. Yang pertama di akhir ayat, yang kedua dia tidak melanjutkan tilawah kembali. Kalau berhenti terus melanjutkan tilawah kembali kan itu namanya waqaf. Tapi kalau sudah shadaqallahul azim, pergi ya ngambil paket atau nyuci gitu ya, atau masak dan yang lainnya, balik lagi mau tilawah lagi harus ta'awudz lagi karena al-qaul itu ya. Nah, ini jadi istilah-istilah yang perlu kita perhatikan dalam masalah waqaf dan ibtida. Ada waqaf, ada ibtida, ada raum, ada saktah, ada qoto. Ya, istilah. Kalau waqaf berhenti ya dengan 2 syarat, putus, harus nafas ya, dan juga niat melanjutkan kembali. Kalau ibtida ya harus memulai dengan kalimat yang tepat. Ya, ibtida itu memulai bacaan. Kalau raum itu adalah salah satu cara berwakaf berhenti, tapi dengan raum. Ya, memonyongkan bibir tanda isyarat dhammah dan suaranya tidak terlalu terdengar. Ya, nasta'inu. Terus sakta itu berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 harokat di kalimat-kalimat yang ditentukan. Terus qoto adalah memutus bacaan shadaqallahul azim dan berniat melanjutkan tidak berniat melanjutkan kembali gitu ya. Kalau memulai kembali setelah qoto maka harus ta'awudz dulu. Gitu. Silakan Bunda. Ada pertanyaan terkait ini sebelum kita masuk panduan 16. Masya Allah sudah 16 saja, 16, 17, 18 selesai. Kita selesaikan panduan 16 Bunda ya. Besok tinggal 2 panduan lagi, nabar dan ayat goribah. Nah di ayat goribah ini mudah-mudahan bisa praktek satu-satu nanti. Silakan Bunda. Kalau berhenti, semuanya berhenti di tengah ayat ya. Kalau ada keperluan itu
baca bismillah lagi atau tidak Ustaz? Berhentinya di tengah ayat. Di tengah ayat. Terus Berhentinya tiba-tiba di ada tengah ayat. keperluan penting gitu. Pengen pipis atau pengen Nah itu baca bismillah lagi ta'awud. baca ta'awud atau bismillah kalau sudah ditinggalkan dalam waktu lama gitu ya Bunda ya. Pengen pipis, apalagi WC-nya di Pekanbaru misalkan. Nah, ketika mau tilawah lagi harus ta'awud lagi, basmalah lagi. Betul. Tapi kalau waktunya sebentar doang Ustaz. Waktunya sebentar doang sama. Kalau keperluannya terjeda itu sama. Ya, harus intiror itu harus kalau darurat yang tidak meninggalkan majelis, yaitu misalkan seperti batuk, nangis tadi yang enggak ninggalin majelis nih, maka nggak usah basmalah lagi. Lanjutkan saya dengan ayat yang tepat. Tapi kalau meninggalkan majelis, yang ngambil paket, terus kemudian ngejar maling dan lain sebagainya, nah itu harus ta'awud lagi gitu ya. Iya. Itu Bunda, ada lagi Bunda, silakan. Baik, silakan, ada lagi. Ini kalau kita waktu Iya Bunda, ada. misalnya napas yang nggak kuat, terus mulai ibtidanya kira-kiranya dari ancer-ancer yang baik dari wow apa suma apa ada Ya, kriterianya. betul. Salah satunya itu Bunda, dari wawu, dari summa, dari hamzah, ya hamzah yang berdiri, dari hamzah yang berdiri. Ya, misalkan di sini di layar saya nih ada awa ajibtum habis nih napasnya. Cari hamzah yang berdiri. Anja'akum. Nah, itu biasanya bisa gitu ya. Terus dari ala, dari fi, dari waw ya, tadi sudah. Banyak sebetulnya pilihan Bunda ya. Nyambung-nyambungnya tuh banyak. Dan dari idza gitu ya. Intinya cari kalimat-kalimat yang satu atau dua kata sebelumnya. Satu atau dua kata pasti itu pas gitu ya. Misalkan di sini fadhkuru ala Allah. Misalkan satu kata kan ala, dua kata sebelumnya kan fadhkuru. Nah, itu boleh dua-duanya boleh. Gitu. Jadi satu atau dua kata sebelumnya. Lebih aman itu. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, kita lanjut dulu di panduan 16 karena ini cuma satu halaman ya. Jadi insya Allah cepat. Iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun yang pertemuan dua huruf yang berharokat sukun. Ada sebagian kondisi di mana pertemuan dua sukun harus dihindari untuk meringankan bacaan dengan 4 keadaan sebagai berikut. Yang pertama, diberikan harokat. Memberi harokat dhammah, yang pertama mutaharik bid dhammah ini namanya ya. Memberikan harokat dhammah pada mim jama atau pada huruf lin, wawu yang menunjukkan jama yang bertemu sukun. Ya, misalkan gini, ada kalimat yang saya lingkari ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Ada kalimat ini alaikum al-maitatu. Ini kan ada dua sukun ya Bunda. Alaikum al-maitatu. Ini susah nih dibaca nih. Alaikum gimana? Alaikum maitatu. Susah. Ya gimana? Itu kan karena kum itu kan kata kalian. Jadi kum itu kalian. Nah, maka ini mutaharik bil dhammah di harokati dhammah sukunnya. Jadi alaikumul maitatu. Makanya kalau Bunda bertanya di Quran, kok ada alaikum, ada alaikumu. Nah, kalau alaikum pasti setelahnya bukan sukun. Kalau alaikumu pasti setelahnya sukun. Karena alaikumu itu awalnya alaikum.
tapi dikasih dhammah karena ada pertemuan dua sukun. Ini namanya mutaharrik bil dhammah, diharokati dengan dhammah. Terus di sini ada contoh lain, misalkan fatamannau, awalnya fatamannau nih, fatamannau, tapi bertemu sukun, ini juga wawu sukun dengan lam sukun ketemu, fatamannaul mauta misalkan, susah dibacanya. Nah, maka wawunya dihidupkan, fatamannawul mauta, fatamannawul mauta. Ini hasil dari dihidupkan Bunda, awalnya sukun, ya. Terus yang kedua, memberi harokat, yang B itu memberi harokat kasroh pada pertemuan tanwin nun sukun yang tidak tertulis dalam rosam dengan hamzah wasol. Nah, ini kalau ada nun kecil kan, ada nun kecil di Quran di bawah itu. Contohnya khairon al-wasiyatu sama dengan ya khairon al-wasiyat. Khairon al-wasiyatu kan susah nih ditulis dibacanya nih. Ya. Kan khairon itu kan sama dengan nun sukun, jadi khairon tanwin itu sama dengan nun sukun. Susah dibacanya khairon al-wasiyatu. Nah, maka si nunnya diberikan harokat kasroh. Jadi dibaca khaironil wasiyatu. Ini karena iltiqau sakinain dan diberikan harokat kasroh si nunnya jadinya. Khaironil. Jadi kalau ada yang tanya, dari mana ini nun kecil di bawah, dari mana? Jawabannya adalah dari tanwin ini yang dihidupkan. Awalnya khairon, jadi khaironi gitu. Khaironil wasiyah. Ini namanya mutaharrik bil kasroh. Ya, mutaharrik. Ya, nunnya namanya nun wiqoyah, nun iwad atau nun wasol boleh, nun badal juga boleh. Artinya pengganti tanwinnya itu. Yang selanjutnya memberi harokat fathah sebagai mutaharrik bil fathah, memberi harokat fathah. Contoh ada kalimat min al jannati. Min al jannati, gimana ini? Min, ya kan, min itu kan huruf jar, artinya dari, min itu. Nah, maka di dalam kalimat jadi minal, mina pakai na, mina. Ya. Dan ini di hasil nun sukunnya dihidupkan menjadi fathah sehingga bisa dibaca dengan normal. Minal jinnati, awalnya min al jinnati tapi difathahkan jadi minal jinnati. Ada juga hadzab, membuang, ya, yaitu membuang atau menghilangkan huruf. Contoh pada huruf mad. Ini ada huruf mad fi ya sukun. Ini ada ya sukun nih, harusnya kan dibaca panjang. Fil mizan. Fil mizan. Kemana ya-nya? Nah, ya-nya dihadzaf, dibuang karena pertemuan dua sukun. Jadi ada yang dikasih kasroh, ada yang dikasih dhammah, ada yang dikasih fathah, ada yang dibuang sama sekali. Jadi fil mizan gitu kan. Fil mizan. Gitu bunda-bunda sekalian. Itu kalau ini kepentingannya untuk apa sih Ustaz? Ini dibahas kan kita kan sudah ini gitu, sudah tahu di Quran ditulisnya seperti itu. Nah, kalau kita mau mengajar supaya nanti punya dalil atau punya hujah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, kenapa sih ada alaikum, ada alaikumu sedangkan maknanya sama ya, atas kalian. Kok ditulisnya alaikum, alaikumu? Oh, itu terjadi pertemuan dua sukun kalau yang alaikumu. Ya, awalnya alaikum, tapi jadi alaikumu karena pertemuan dua sukun. Ustaz, kenapa sih nun sukunnya nunnya ada nun kecil khaironi? Dari mana itu? Khaironil wasiyah. Qul huwallahu ahadunillah. Dari mana? Ya karena itu ada pertemuan dua sukun. Sukunnya mana? Tanwin dan nun sukun dalam tanwin dan lam gitu ya. Terus ada minal, ada min, sedangkan artinya dari gitu ya. Minal, min kan sama. Nah, itu hasil perubahan pertemuan dua sukun. Fil mizan, kenapa nggak dibaca fil mizan? Ya-nya hidupkan karena dibuang, sudah hadap begitu. Ya.
bunda-bunda sekalian. Nah, itu iltiqa'u sakinain untuk membahas atau ada pertanyaan Bunda, silahkan sebelum kita akhiri dan kita tutup. Besok insya Allah pertemuan terakhir hari Jumat ya, besok ya, betul ya Bunda ya. Insya Allah terakhir dan setelah pertemuan terakhir besok kita akan tugas-tugas selama Ramadan ini akan dikirim tugas akhir berupa dua. Yang pertama adalah tugas rangkuman dari satu buku ini, ya nggak banyak lah, mau berapa soal Bunda? Kebanyakan. Jadi kan misal apa namanya menjemput Lailatul Qadar dengan mengerjakan soal tajwid. Nah, Masya Allah. Itu ya. Ya insya Allah nanti disesuaikan ya Bunda ya, berapa soalnya. Semakin banyak semakin asik sebenarnya gitu. Dan mohon maaf ya Bunda, mohon maaf sekali lagi tidak entek ya, tidak, nanti Allah kirim Rokib dan Atid. Ngintip boleh dikit. Ngintip boleh tapi judulnya saja. Nah, misalkan panduan 3 udah. Iya, gitu Ustaz. Panduan 4 udah gitu kan. Baik, ya sekali lagi kalau masalah nilai bukan akhir dari segalanya ya Bunda ya. Nilai itu sebetulnya untuk ini saja, untuk perbandingan saja sejauh mana Allah memberikan pemahaman kepada kita gitu kan. Kalau misalkan nilainya nggak apa-apa, berarti apa namanya, belum paham. Pahala belajarnya sudah dapet, tapi kita dituntut untuk belajar lebih ekstra lagi. Dan nggak ada ruginya belajar mah ya Bunda ya. Bisa dapat pahala gitu kan, dapat ilmu, tidak bisa juga tetap dapat pahala. Baik, ada yang perlu ditanyakan sekali lagi sebelum saya tutup? Alhamdulillah, terima kasih ya. Alhamdulillah meskipun cuma 6 peserta ya pada pendaftar di bulan Ramadan ini, angkatan pertama ini. Tapi 6 peserta ini udah kayak 6.000 ya, udah kayak 6.000. Udah kayak 6. Soalnya konsisten semua. Banyak Ustaz muridnya. Ya nanti insya Allah. Iklan kali Ustaz. 6 peserta kayak 600 orang kan serasa aus gitu Ustaz. Iya benar. Kalau baca-baca. Betul ya. Nanti bulan rata-rata yang menghubungi kami itu, yang menghubungi admin itu Bunda, apa kendalanya yang pertama adalah waktu ya. Waktu. Ada yang minta malam gitu. Terus rata-rata juga masalah biaya juga. Meskipun kami kalau masalah biaya nggak apa-apa, silakan ikut saja. Tapi ada beberapa yang kurang pede gitu. Nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing gitu. Kepedean. Ya memang harus seperti itu dalam belajar itu harus gitu memang. Ya kalau nggak pede justru harus semangat. Betul. Baik Bunda, cukup dulu ya karena mungkin di dapur sudah menunggu ya bahan-bahan kolaknya atau bahan-bahan masakannya. Pernah bikin kolak saya baru mah 1 kali. Bukanya di ini aja. Kurang suka Ustaz. Boleh juga ya kolak ya. Nah, cobalah nanti insya Allah. Kita akhiri, tutup dulu dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bunda lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih Kak. Jazakallah Terima khairan. kasih Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz. Udah Ron. udah pergi aja nih. Ibu-ibu udah tahu langsung pergi. Ibu-ibu maaf lahir Ya, batin ya. ibu-ibu. Iya Sampai Ustaz, besok. langsung Sama-sama. aja Ustaz. Oh, maaf Ya, lahir batin. maafin saya bisa kadang bawel. Yang mantap-mantap ya. Yang Giskayo. Semuanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ya, Mbak. Maaf lahir salam. batin. Ya, sama-sama.